Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, Chapter 133. Surat. Permisi, ibu makan malamnya sudah selesai, ucap pelayan beritahu Indah. Indah menghentikan obrolannya dan sedikit tersenyum memandang pelayan yang bekerja di rumahnya. Terima kasih, Bi, kami akan langsung ke ruang makan, jawabnya. Baik Nyonya, saya permisi, ucap pelayan tersebut yang kemudian pergi meninggalkan ruang tamu. Makan malamnya sudah siap, kita ke ruang makan dulu ya, ucap Indah yang sudah tidak lagi melanjutkan obrolan mengenai putranya. Iya mbak, ini kasihan gak bisa kalau nggak makan, ucap Atar yang memandang istrinya. Pria itu tersenyum dan memegang tangan istrinya. Alisa mengangkat kepalanya dan memandang suaminya. Tadi saya sudah makan waktu mau kesini, jadi sekarang belum mau makan, ucap Alisa yang malu ketika mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Indah tersenyum memandang Alisa. Enggak usah malu, kalau bukan hamil kuat makan. Seperti itu sangat bagus. Suatu mbak hamil Ferdi selama 3 bulan gak keluar dari rumah sakit karena nggak bisa makan. Dan kemudian kandungannya lemah, sehingga gerak sedikit saja langsung bermasalah, ucap Indah menceritakan pengalaman saat mengandung putranya. Suatu kakak hamil itu kasihan lihatnya. Punya 1 anak saja rasanya kami sudah sangat bersyukur, ucap Anya tersenyum memandang istrinya. Aku bersyukur sekali kak, Alisa hamilnya nggak repot, makannya banyak, nggak ada mual. Malah suatu kemarin, tahu dia hamil itu karena dia pingsan. Aku kirain keracunan makanan, habis sarapan, sarapannya banyak malah, terus mendadak aja pingsan. Ya aku kangen banget, ucap Atar yang tersenyum. Lagian kamu itu ya dek, istri hamil kok nggak tahu. Masa iya istri sudah 2,5 bulan nggak haid, kamu itu santai aja, ucap Indah. Alisa begitu sangat malu ketika membahas tentang awal kehamilannya. Obrolan kita sambung di dalam, ucap Ani yang beranjak dari duduknya. Indah tertawa mendengar ucapan suaminya. Bila dilanjut ngobrol di sini, jadi lupa makan, ucapnya beranjak dari duduknya. Atar mengikuti tuan rumah untuk berjalan menuju ruang makan. Pria itu berjalan sambil menggandeng tangan istrinya. Alisa berjalan di samping suaminya. Alisa melihat Ferdian turun dari dalam kamarnya. Tolong panggilin Ferdi ya Bi, ucap Indah sudah duduk di meja makan. Baik Nyonya, ucap pelayan tersebut. Alisa memandang menu yang tertata di atas meja. Menu disajikan oleh si pemilik rumah begitu sangat menggugah seleranya. Ayam bakar, kemudian stik daging, daging rendang, ayam gulai, dan juga ayam geprek. Alisa sudah tidak sabar untuk menyantap menu yang ada di atas meja. Alisa memandang Ferdian berjalan menuju ke meja makan. Alisa tersenyum ketika melihat sahabatnya. Ferdi tersenyum ketika memandang Alisa. Pria itu duduk di samping mamanya. Kenapa sejak tadi nggak turun? Tanya dia memandang putranya. Aku nggak tahu kalau Uncle Atar sudah datang. Jadi tadi aku sibuk balas chat teman sekelas di kamar, ucap Ferdian sedang tersenyum. Pria itu terlihat begitu sangat biasa seakan tidak terjadi apa-apa. Aku sekarang sudah nggak boleh panggil nama lagi ini, Ferdi berucap memandang Alisa. Alisa tersenyum mendengar ucapan sahabatnya. Iya, jelas nggak boleh. Walaupun Alisa itu masih kecil usianya sama dengan kamu, tapi kamu tetap wajib panggil Alisa Onti, ucap Andia mendekati putranya. Ini dia yang berat, tapi harus dibiasakan, ucap Ferdian merasa perih di hatinya. Alisa hanya tersenyum tanpa bisa menjawab apa-apa.
Alisa hanya memandang sahabatnya dengan rasa bersalah. Mama nggak nyangka ternyata Ferdi temannya Alisa. Pantas, dan Alisa seperti kenal, ucap Indah yang memandang putranya yang baru duduk di sampingnya. Iya Ma, aku sama Alisa sudah temanan sejak SMP. Kami satu sekolah, ucapnya. Ini dia yang sejak tadi kita ceritakan, ucap Andi memandang Atar. Atar memandang keponakannya. Coba kamu tanya Dek, dikemanakan uangnya, ucap Andi yang masih belum puas dengan jawaban dari putranya. Masih juga bahasan itu, ucap Ferdi dengan gaya begitu sangat santai menanggapi apa yang dibahas oleh orang tuanya. Atar memandang keponakannya. Nanti aku ganti, ucapnya kembali masukkan nasi ke dalam piringnya. Ferdi seakan tidak peduli dengan tatapan mata mama dan juga papanya. Dia terlihat begitu sangat santai menanggapi semuanya. Alisa berusaha menahan air matanya. Selera makan yang tadi begitu sangat besar sekarang hilang begitu saja. Dibahas nanti aja Bang, lagian juga Ferdi baru pulang. Masa udah ditanyain masalah itu, ucap Atar tidak ingin menghakimi keponakannya. Baginya uang segitu tidak ada apa-apanya. Bila keponakannya menjual motor itu tanpa sepengetahuannya, dia pun tidak akan marah. Iya, tapi abang sampai sekarang masih enggak habis pikir, ucap Andi. Ferdi hanya diam ketika mendengar apa yang disampaikan oleh papanya. Ayo, Isa dimakan, ucap Indah yang mana Alisa tidak mengambil apa-apa. Indah melihat piring Alisa yang masih kosong. Onti, nggak usah malu-malu kalau makan di sini. Lagi juga kasihan calon adik aku, kau nanti nggak makan, ucap Ferdi masukkan stik daging ke dalam mulutnya. Menu tertata di atas meja merupakan menu favoritnya. Namun saat stik daging itu menyentuh lidahnya, Ferdi tidak merasa apa-apa. Semua terasa hambar baginya. Mau yang mana? Habi ambilin, ucap Atar yang memandang istrinya. Apa aja boleh, ucap Alisa yang berusaha untuk terlihat tenang. Atar mengambilkan nasi dan juga ayam bakar untuk istrinya. Alisa memakan nasinya dengan sangat dipaksa. Alisa begitu sangat tidak enak dengan sahabatnya yang harus mendapat masalah karenanya. Penempatannya di mana, Fer? Tanya Atar memandang Ferdi. Aku dapatnya di Semarang, Uncle, jawab Ferdi. Ferdi berencana untuk minta agar penempatannya dirubah di Jakarta. Namun, setelah melihat kondisi seperti ini, Ferdi memilih untuk tidak merubah tempat pengabdiannya. Kenapa jauh sekali? Tanya Atar. Di situ dapatnya Uncle, ucap Ferdi. Apa mau tempat pengabdiannya di Jakarta? Nanti Uncle yang urus, ucap Atar. Ferdi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Enggak usah Uncle, ucapnya. Kenapa? Tanya Atar. Ya enggak apa-apa, biar pengabdiannya di sana aja. Lagi pula hanya 2 tahun. Nanti setelah 2 tahun baru kembali ke sini, ucap Ferdi. Ya udah kalau gitu, ucap Atra tidak ingin memaksa keponakannya. Mereka makan malam dengan obrolan-obrolan ringan tanpa menyinggung masalah motor yang dijual oleh Ferdi. Bisa ngobrol sama Ferdi sebentar ya, ngasih surat, ucap Alisa saat mereka selesai makan malam. Iya, jawab Atar. Mau ngobrol apa? Kenapa nggak di sini aja? Tanya Indah. Ada sedikit yang mau dibicarakan sama Ferdi. Ya udah, nggak apa-apa, ngobrol aja, ucap Andi. Sebentar ya Kak, Bang Habi, ucap Alisa ketika meninggalkan ruang makan. Iya, jawab Atar memandang istrinya. Sebenarnya pria itu tidak ingin bila istrinya berbicara dengan keponakannya. Namun Atar sudah mulai mengetahui permasalahan istrinya dengan keponakannya, sehingga Atar tidak ingin melarangnya. Atar ingin istrinya menyelesaikan permasalahan yang mungkin belum diselesaikannya sebelumnya. Alisa duduk di sofa yang ada di ruang tamu. Alisa menangis ketika melihat sahabatnya. Fer, maafin Isa,
Alisa berucap dengan isak tangisnya. Sejak tadi, Alisa berhasil menahan tangisnya. Namun saat ini, Alisa sudah tidak bisa membendung tangisnya. Ingin rasanya Fedi meluk Alisa ketika melihat Alisa menangis di depannya. Namun saat ini, wanita itu sudah menjadi ontinya. "Maaf untuk apa?" tanya Ferdi. "Karena kamu jadi bermasalah dengan orang tua," ucap Alisa. Ferdi tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya. "Enggak apa-apa, mereka paling ngomel sebentar," ucapnya terlihat begitu sangat santai menanggapi segalanya tanpa ada masalah. "Fer, ini surat dari Mama," ucap Alisa mengeluarkan surat dari dalam tasnya. Ferdi mengambil surat dari tangan Alisa. Ferdi menangis menang amplop warna putih tersebut. Ferdi hanya menganggukkan kepalanya. "Nanti akan aku baca," ucapnya. "Fer, terima kasih untuk semuanya," ucap Alisa yang masih menangis. Ferdi menganggukkan kepalanya. "Kamu jaga diri baik-baik, jaga kandungan kamu, jadi istri yang penurut," ucap Ferdi yang memandang Alisa. Tatapannya begitu sangat sendu. "Iya Fer," ucap Alisa. "Kita masuk lagi ke dalam ya, nggak enak lama-lama ngobrolnya," ucap Ferdi saat tangis Alisa sudah mereda. "Iya," jawab Alisa yang beranjak dari tempat duduknya.